Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ciblek ya. Yang akan saya bahas yaitu ulet Hongkong untuk ciblek. Nah ya, ulet Hongkong untuk ciblek. Nah, ulet Hongkong untuk ciblek ini pemberiannya harus seperti apa sih gitu ya. Jadi sebelumnya kan sudah saya bahas juga ya, untuk pemberian EF-nya bisa divariasi ya. Ini saya biasa selalu konsisten menggunakan pur pakan racikan yang sudah saya sering bahas di vlog saya gitu ya teman-teman. Jadi ini saya sedang eksperimen, yaitu eksperimen yang saya lakukan yaitu ulet Hongkong untuk ciblek. Nah, pemberian ulet Hongkong ini yang saya lakukan itu melebihi kewajaran daripada rawatan yang saya lakukan ya teman-teman. Karena biasanya yang saya lakukan itu untuk ulet Hongkongnya itu saya berikan itu jarang-jarang ya, hanya selingan saja. Misalnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali saya kasih ulet Hongkong gitu ya teman-teman. Dan eksperimen saya ini ya, ulet Hongkong untuk ciblek ini yaitu tiap hari itu 10 pagi 10 sore teman-teman ya. Jadi saya menjawab juga tantangan yang diberikan oleh Ciblek Mania, juga pernah komentar di kolom komentar saya. Sudah lama banget ya. Akhirnya ini saya buatkan eksperimen eksperimennya biar teman-teman pemula pecinta ciblek itu tahu gitu ya. Jadi apa yang terjadi ketika kita berikan ulet Hongkong 10 pagi 10 sore ya teman-teman, dan ini rutin sampai sekarang ya. Ini saya berikan terus, pengen tahu dia itu reaksinya seperti apa gitu ya. Jadi yang terjadi ketika dalam waktu seminggu ya, seminggu pemberian 10 pagi 10 sore ya, ulet Hongkongnya 10 pagi 10 sore. Kalau untuk jangkriknya tetap ya 5 sampai 7 gitu ya. Nah, ini yang terjadi yaitu bulunya itu rontok teman-teman. Jadi bulu saya, bulu ekor itu rontok habis ya, rontok habis. Nah, ketika rontok habis, ini tetap saya berikan terus ya, 10 pagi 10 sore ya, jangkrik 5 itu ya, terus saja sampai sekarang. Ini sudah panjang ini. Nah, tetap masih saya kasih ya, saya kasih 10 pagi 10 sore. Nah, dan ternyata ya teman-teman, dan ternyata ketika sudah tumbuh ekor seperti ini, sudah tumbuh bulu sayapnya, tumbuh lagi, udah bagus lagi, itu dia nggak ada yang rontok lagi teman-teman. Jadi pemberian Hongkong banyak itu awalnya akan rontok, tapi setelah itu harus konsisten terus, dikasih terus segitu gitu ya, dikasih terus konsisten. Nah, itu dia nanti tidak akan ada rontok lagi. Jadi pemberian ulet Hongkong yang banyak itu ya teman-teman, pemberian ulet Hongkong yang banyak itu yaitu tadi awalnya akan hancur, akan ambrol, dan akan benar-benar ya rontok semua gitu ya. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Nah, apa efek pemberian ulet Hongkong yang banyak ini? Yaitu dia akan rajin ngeburn teman-teman ya. Jadi ini ciblek cetekan ya teman-teman. Jadi suaranya variasi ya, kayak itu cuit, kadang ngeburn, kadang suara apa nggak tahu ya. Pokoknya kayak kadang-kadang kayak itu kayak ciblek sawah gitu kan ya, variasi suaranya. Jadi nggak monoton ngeburn gitu ya teman-teman. Jadi itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen ngeburnnya lebih sering, lebih banyak, lebih kuat ya,
yaitu bisa diberikan ulet Hongkong dengan penjemuran yang kencang. Tapi yaitu kalau awalnya pemberian Hongkongnya itu 3 sampai 5 ya. Ketika dikasihkan Hongkong yang banyak itu akan ambrol teman-teman ya. Jadi kalau ambrol seperti itu teman-teman nggak usah risau, nggak usah bingung lah nanti bagaimana ini kan gitu ya. Jadi dia itu nanti ketika tumbuh ya akan normal kembali gitu ya. Dan itu tumbuhnya itu cepat ya teman-teman. Ini ciblek saya ini seminggu itu kan ambrol banyak ya. Jadi selang seminggu atau 2 minggu juga udah bagus lagi teman-teman. Udah bagus lagi. Nah itu ya, ini kayak gini kan udah bagus lagi ya. Nah itu udah normal kembali gitu. Terus gacornya juga nambah ya. Gacornya nambah. Terus usahakan kalau bisa itu penjemurannya itu ya agak kencang ya 1 jam gitu ya. Nah kalau saya ini ya, kalau saya ini kan ya gimana ya, waktunya susah ya buat jemur gitu ya. Jadi kalau pas lagi tidak digunakan untuk menjemur pakaian ya di atas ini nih di sini. Nah ini saya taruh di sini teman-teman ya. Saya taruh di sini, ini cukup panas nih kalau siang ya. Kalau siang cukup panas, nanti cukup gitu ya. Tapi keseringan itu dibuat jemur pakaian ya, teman-teman. Jadi ya ya harus gantian gitu ya. Jadi begitu teman-teman ya. Kalau teman-teman banyak waktu, terutama ciblek mania yang pemula ya, itu baiknya sering-sering dijemur gitu ya, sering-sering dijemur. Nah dia nanti akan bernya kuat. Terus bisa juga pakai ulet kandang ya teman-teman, pakai ulet kandang karena ini ibaratnya saya tuh nggak ada fokusnya ke ciblek ya. Ini saya gunakan untuk masteran aja karena kan variasi ya, ngebren, nembak ya kan. Terus suara cit-cit gitu ya. Jadi variasi suaranya itu. Jadi ini saya gunakan aja untuk masteran ya. Jadi kalau ketika eksperimen ini menggunakan ulet Hongkong yang banyak ini, dia sering ngebren ya, sering ngebren di dalam situ ya, teman-teman. Nah, saya naruhnya di ruangan situ. Nah, gitu. Jadi di situ ada murai yang pastol itu sedang pengkondisian. Mudah-mudahan ke depan nanti kalau dilombain dia sudah berani bunyi di gantangan gitu ya teman-teman. Nah ini eksperimen saya ini ya, saya berikan kepada teman-teman biar tahu teman-teman ya. Jadi biar tahu ketika dikasih ulet Hongkong banyak dia itu akan rontok. Nah, tapi harus dikonsistenkan terus. Misalnya 10 pagi 10 sore ya udah teruskan gitu. Jadi nanti kicauannya itu dia akan lebih mantap gitu ya. Jadi eksperimen itu adalah pengalaman yang berharga buat kita semua ya, terutama pecinta burung ciblek. Nah ini eksperimen-eksperimen ini perlu saya lakukan. Jadi biar teman-teman itu ada referensinya. Nah nanti ketika saya berikan yang banyak seperti itu ya berarti kan resikonya seperti itu gitu kan. Tapi kalau dirutinkan ya akhirnya akan normal kembali ya, dan akan tambah gacor gitu ya teman-teman. Demikian teman-teman, ini sekilas eksperimen saya ya, ulet Hongkong untuk ciblek ya. Eksperimen ulet Hongkong untuk ciblek dan efek sampingnya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman sekalian. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.